kegiatan sosialisasi ini adalah pertama untuk dapat menyampaikan informasi terkait dengan seleksi Bawaslu Provinsi Papua Barat seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang ada di Papua Barat. Yang pertama, yang kedua, kita mengajak elemen-elemen potensial seperti hari ini kita ajak ormas, termasuk ormas kepemudaan untuk bersama-sama mengawal proses seleksi ini dengan baik, sehingga kita harapkan tahapan demi tahapan seleksi Bawaslu Provinsi Papua Barat ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan pimpinan Bawaslu Papua Barat yang sesuai dengan kita harapkan, tentunya memiliki integritas, kualitas, juga kompatibel, serta dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya kita di Papua Barat. Sampai sejauh ini kan tanggal pendaftarannya sudah dibuka. Sudah dibuka. Sampai sejauh ini sudah ada yang mendaftar. Untuk pendaftaran itu kita pengumuman pendaftaran tanggal 13 sampai dengan tanggal 22. Dan tahapan berikut adalah mulai pendaftaran hari ini sampai dengan tanggal 30. Jadi mulai dibuka baik lewat email maupun juga pengiriman berkas ke Sekretariat Tim Bawaslu Provinsi Papua Barat. Nah, dari nanti sampai tanggal 30 itu baru kita akan lihat seberapa besar jumlah pendaftar untuk mengikuti seleksi Bawaslu Provinsi Papua Barat. Dari tahapan jadwal tadi terakhir sampai tanggal berapa pengumuman anggota-anggota yang sudah lolos? Ini tahapan pendaftaran itu sampai tanggal 30. Selanjutnya kita akan melihat nanti ada masa perpanjangan 4 hari. Selanjutnya itu tahapan berikut setelah penetapan seleksi berkas selesai, kita lanjutkan dengan tes tertulis. Tes tertulis CAT, kemudian tes psikotes, psikologi, tes kesehatan, sampai wawancara. Itu kurang lebih memakan waktu 3 bulan dari sudah dua minggu ini berjalan ke depan. Nah, begitu. Jadi penetapan anggota Bawaslu kira-kira sampai bulan apa ini? Penetapan anggota Bawaslu itu diperkirakan sekitar bulan September. September. Nanti tugas tim seleksi adalah melaksanakan tahapan sampai pada tahapan 2 kali. Misalkan kalau kita regulasinya bahwa hanya 3, berarti kita menyeleksi sampai 6. Dan dari 6 itulah kemudian kita ajukan ke Bawaslu Pusat untuk tahapan selanjutnya, yaitu fit and proper test dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan regulasinya 5, berarti kita harus merekomendasikan 10 untuk nanti dibawa ke Bawaslu RI. Ya, tadi dari sosialisasi tadi ada berkembang bahwa ini kan tesnya nanti semua dipusatkan di Manokwari. Sementara tadi ada meminta kalau bagaimana dengan tes di Songkang dibagi 2. Ya, kita lagi sedang upayakan, karena kalau dipusatkan di Manokwari ya berdampak pada pembiayaan yang tinggi karena dari daerah-daerah harus ke Manokwari. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat. Mereka juga lagi sedang berkoordinasi dengan BKN dan lain sebagainya. Kita berharap sekali dan tim sel juga berharap ada 2 titik untuk tes, yaitu satu di Manokwari sebagai ibu kota provinsi, satu di kota Sorong untuk bisa melingkupi Sorong Raya, sehingga kita berharap partisipasi yang ikut seleksi Bawaslu ini cukup tinggi. Oke. Tadi ada dari persyaratan itu saya lihat untuk swasta tidak ada, yang ada cuma BUMN, dan itu harus mengajukan persyaratan mengundurkan diri. Kalau pekerja swasta. Kalau percaya tidak, tidak harus menyertakan surat pengunduran diri. Tidak, kan dia tergantung dari instansinya. Ya. Tergantung dari dia instansinya, akan pilihannya dia. Kalau misalkan dia ikut tes, ikut saja, nanti pada saat dia lulus ya berarti dia memilih.
dia mau bertahan di suatu pekerjaan hari-harinya atau dia harus memiliki Bawaslu. Bapak Ketua, satu lagi terkait independensi dari Timsel sendiri, ini informasi di masyarakat pasti jelang mungkin kan sudah ada titipan ini pendaftaran hanya formalitas sendiri. Untuk independensi dari Timsel supaya tidak terintervensi dengan pihak-pihak terkait atau apa yang dilakukan? Pertama bisa dilihat profil dari Timsel sendiri. Ya, ada akademisi, kemudian ada pegiat sosial gitu ya, dan saya pikir ada rektor yang kemudian sangat kompatibel untuk kemudian menjaga proses-proses ini. Nah, tetapi juga saya mau sampaikan bahwa tim seleksi itu hanya fasilitator. Coba perhatikan mulai dari CAT-nya, kemudian tes kesehatannya, itu semua dilakukan oleh pihak ketiga. Bukan dilakukan oleh tim seleksi. Tim seleksi hanya memfasilitasi. CAT itu bisa berlangsung. Soal berapa nilainya nanti setelah dia tes ya, dia tentukan ini dia memenuhi, dia ini tidak, memenuhi tidak. Tidak akan mungkin dia bisa lolos ke tahap kedua kalau dia tidak lolos tahap pertama. Jadi hampir murni dipastikan semua bisa dijamin transparansi dan akuntabilitasnya. Oke, tidak ada titipan atau apa begitu yang dikhawatirkan ya? Karena ini kan tadi putusan semua di Jakarta tadi sempat ada yang apa putusan untuk anggota sendiri nanti. Akhirnya. Kita tidak ada. Yang kita punya tugas adalah menyiapkan semua sampai pada 2x2 atau kali 2 dari 3 atau kali 2 dari 5. Tentunya itu kompetensinya harus terukur, tidak intervensi, tidak ada intervensi di sini. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ketua. Baik, makasih.